cara ya bela negara. Yang pertama bisa dari kita memberantas korupsi, itu termasuk bela negara juga. Terus ada syarat yang lain ya, dengan kita bisa konsultasi kepolisian, TNI, tetap itu dikatakan bela negara juga kalau kita ya. Mungkin dengan cara-cara yang lain lebih banyak ya, bela negara wajib pajak sebenarnya bela negara juga kalau wajib pajak atau bayar pajak. Menurut saya bela negara itu adalah suatu perbuatan atau tindakan di mana kita sebagai warga negara Indonesia khususnya memang kalau misalkan dalam bela negara itu ada semangat untuk hormat kepada negara ya, misalkan cara-cara kayak untuk tindakan-tindakan berbakti kepada negara, menjadi ASN pun itu salah satu bentuk kepedulian kita terkait orientasi pelayanan kepada masyarakat, salah satu bela negara. Kemudian yang kedua adalah bela negara dalam hal pekerjaan tadi sudah, bela negara dalam mungkin pada penjajahan zaman dahulu ya, para pahlawan kita itu semangat bela negaranya luar biasa. Itu sih yang menurut saya merupakan makna bela negara. Kita nih sebagai warga negara, dan untuk Mas sendiri sebagai warga negara, gimana sih caranya Mas untuk berkontribusi dalam bela negara? Saya mungkin ingin menjawab dengan dua hal. Yang pertama, bagi saya pribadi selaku mahasiswa, ya tentunya kita belajar dengan bersungguh-sungguh untuk bagaimana kita mencapai Indonesia lebih maju, khususnya kita di usia kita yang akan menentukan bagaimana Indonesia Goals 2045, dan secara umum masyarakat tentunya kepedulian bagaimana mempelajari Pancasila, 4 pilar negara itu yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Salah satu caranya adalah ya hal yang basic ya sebagai warga negara, apalagi sudah berpenghasilan yaitu bayar pajak gitu kan, karena dari pajak kita itu kan nanti yang akan salah satunya membangun negara kita, kayak bangun tol, bangun jalan raya gitu, untuk pembangunan di desa gitu kan, itu kan juga sumber dananya kan dari pajak juga ya. Apa pendapat Bapak terkait wajib militer tersebut? Mungkin wajib militer ya di Indonesia ini, menurut saya sih untuk militer di Indonesia ini memang kurang ya, karena letak geografisnya kan kepulauan. Menurut saya sih boleh-boleh aja, cuman dipertimbangkan juga untuk segi keuangan negaranya bisa dicukupin atau tidak gitu. Karena kan kalau wajib militer itu kan butuh biaya yang tidak cukup sedikit ya, mungkin banyak juga gitu. Nah mungkin perlu dikaji ulang lagi gitu kalau misalkan diwajibkan gitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Bapak, terima kasih apa? Bagi saya wajib militer, kalau bagi saya pribadi tidak wajib ya. Kalau saya tidak mengatakan tidak wajib untuk wajib militer, akan tapi bagi saya untuk bagaimana kita menekankan jiwa bela negara di masyarakat itu yang perlu benar-benar kita perhatikan bersama, karena mengingat sekarang itu krisis moral yang sedang berlangsung bagi anak muda, itu yang perlu kita tekankan bersama. 4 pilar itu yang perlu kita tekankan. Kalau menurut saya ya, sebagai negara yang tidak terlalu banyak konflik militer dengan negara lain, menurut saya sih belum perlu ya, karena kan ini kan kalau wajib militer misalkan di Korea Selatan itu kan mereka benar-benar yang militer yang kayak aparat-aparat gitu ya, aparat keamanan gitu kan. Nah itu menurut saya kalau di Indonesia sih belum perlu untuk diterapkan, karena memang yang itu tadi kan kita memang tidak ada konflik yang terlalu panas dengan negara lain. Terus lagi pula juga lebih baik kita itu harusnya menerapkan kesadaran aja sih ke warga negara, karena kalau misalkan kita belum ada kesadaran terhadap bela negara, mau kita wajib militer kayak apapun itu nggak akan pengaruh. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak ya Mbak atas Iya, jawabannya. Dalam kesiapsiagaan bela negara, seorang ASN mempunyai peran sebagai teladan. Hal-hal yang telah dipelajari oleh seorang aparatur sipil negara selama latihan dasar pegawai negeri sipil, terutama hal-hal yang mengenai kesiapsiagaan bela negara, haruslah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat umum dapat mengikuti dan meneladani apa yang telah diamalkan oleh aparatur sipil negara
selama menjalani proses pelatihan dasar.